Di tengah Jakarta yang terbakar, sebuah perjuangan suci untuk perubahan justru berubah menjadi neraka bagi warganya sendiri. Ketika peluru dibalas dengan api dan kebencian rasial sengaja disulut oleh tangan-tangan tak terlihat, seorang mahasiswa menemukan bukti mengerikan yang mengarah pada elit tertinggi. Kini ia harus memilih antara balas dendam pribadi yang membara dan mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan sisa-sisa bangsanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah tragedi besar dilahirkan dari rahim konspirasi. Sebuah cerita yang terinspirasi dari peristiwa kelam Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Saya akan membawakan sebuah cerita lengkap, sebuah narasi yang akan membawa kita melihat salah satu episode paling gelap dalam sejarah bangsa ini melalui mata Elang, seorang mahasiswa yang idealismenya diuji oleh dendam, dan Mei Lin, seorang gadis yang menjadi simbol korban tak bersalah dalam amukan massa. Kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan untuk keadilan dapat dibajak menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang brutal, dan bagaimana harapan bisa ditemukan di tengah puing-puing keputusasaan. Jakarta pada awal tahun 1998 adalah sebuah bom waktu yang detaknya semakin cepat. Di setiap sudut jalan, krisis bukan lagi sekadar berita utama di koran yang dikontrol pemerintah, melainkan kenyataan pahit yang menggerogoti perut rakyat. Harga beras, minyak goreng, dan susu untuk anak-anak melambung hingga tak terjangkau akal sehat. Elang melihatnya setiap hari. Ia melihat ibu-ibu yang mengelus perut lapar anak-anak mereka di depan toko kelontong yang raknya mulai kosong. Ia melihat para buruh yang baru saja kehilangan pekerjaan, duduk termenung di pinggir jalan dengan tatapan kosong, dikalahkan oleh nilai rupiah yang anjlok lebih cepat dari martabat mereka. Bagi Elang dan teman-temannya di kampus, ini bukan lagi soal ekonomi. Ini adalah soal keadilan yang telah lama mati. Di sebuah ruang rapat senat mahasiswa yang pengap dan penuh asap rokok, Elang berdiri di depan papan tulis yang penuh coretan. Suaranya serak namun penuh api. "Kita tidak bisa diam lagi," desisnya. "Setiap hari kita menunggu. Ribuan nyawa dipertaruhkan. Rezim ini tuli. Mereka hanya peduli pada kekayaan keluarga dan kroni-kroni mereka sementara rakyat kelaparan." Teman-temannya mengangguk setuju. Mereka semua berbagi kemuakan yang sama. Namun, di dalam diri Elang, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar idealisme mahasiswa. Ada dendam pribadi yang membara. 5 tahun yang lalu, ayahnya, seorang jurnalis yang jujur, menghilang tanpa jejak. Satu-satunya peninggalan adalah sebuah catatan kecil yang diselipkan di bawah bantal Elang. "Jangan pernah takut pada kebenaran, nak, apapun harganya." Elang tahu siapa yang mengambil ayahnya. Ia tahu mesin kekuasaan mana yang telah membungkam suara kritis itu selamanya. Baginya, reformasi bukan hanya tentang menurunkan Soeharto. Ini adalah tentang menuntut pertanggungjawaban atas darah ayahnya. Di belahan kota yang lain, di sebuah rumah di kawasan pecinan, Mei Lin membantu ibunya menghitung sisa persediaan beras. Udara di rumah mereka terasa berat, syarat akan kecemasan yang tak terucap. Ayahnya, seorang pemilik toko elektronik kecil, baru saja memasang terali besi tambahan di jendela. "Hanya untuk berjaga-jaga," katanya dengan suara pelan, mencoba menutupi getar ketakutan di dalamnya. Mei Lin tahu ini bukan sekadar berjaga-jaga. Ia melihat bagaimana tatapan para tetangganya berubah. Ia mendengar bisik-bisik di pasar yang menyalahkan tikus-tikus serakah atas krisis yang terjadi, sebuah sebutan yang selalu ditujukan kepada etnisnya. Ayahnya pernah bercerita tentang kerusuhan rasial di masa lalu, bagaimana dalam sekejap teman bisa menjadi musuh, dan bagaimana api kebencian bisa menghanguskan segalanya. Malam itu, saat Elang dan kawan-kawannya merencanakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut keadilan, keluarga Mei Lin berdoa dalam diam, berharap badai yang mereka tahu akan datang tidak akan menyeret mereka ke dalam pusarannya. Dua dunia yang berbeda, di kota yang sama, bersiap menghadapi takdir yang akan segera mengikat mereka dalam sebuah tragedi berdarah. Elang menerima sebuah pesan misterius yang diselipkan di bawah pintu kamarnya. Isinya hanya satu kalimat. "Mereka tahu siapa kau. Hati-hati di Trisakti."
Tanggal 12 Mei, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, seolah menahan napas sebelum badai mengamuk. Sejak pagi, ribuan mahasiswa telah membanjiri pelataran Universitas Trisakti. Mereka bukan perusuh. Mereka adalah para pemimpi yang membawa spanduk berisi harapan, poster bertuliskan tuntutan keadilan, dan lagu-lagu perjuangan di bibir mereka. Elang berada di tengah-tengah mereka. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara gugup dan semangat yang membakar. Pesan ancaman yang diterimanya semalam ia simpan rapat-rapat di sakunya. Itu bukan lagi peringatan, melainkan konfirmasi bahwa jalan yang ia tempuh benar. Jika penguasa mulai merasa terancam, berarti suara mereka mulai didengar. Ia memandang wajah teman-temannya, wajah-wajah muda yang seharusnya sibuk dengan tugas kuliah dan cinta, kini terpaksa memikul beban sebuah bangsa di pundak mereka. Menjelang tengah hari, lautan jaket alma mater itu mulai bergerak. Sebuah sungai manusia yang mengalir keluar dari gerbang kampus. Tujuan mereka satu, gedung parlemen, tempat di mana seharusnya suara rakyat didengarkan. Namun, perjalanan mereka tidak jauh. Hanya beberapa ratus meter, barikade aparat keamanan telah berdiri kokoh. Dinding manusia bertameng dan bersenjata lengkap. Negosiasi pun dimulai. Para pemimpin mahasiswa beradu argumen dengan komandan pasukan. Elang bisa melihat ketegangan di antara kedua belah pihak. Di satu sisi, ada tekad para mahasiswa yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, ada perintah atasan yang harus dijalankan oleh para aparat, yang sebagian besar wajahnya juga tampak lelah dan tegang. Selama berjam-jam mereka terdiam di bawah terik matahari, saling berhadapan dalam kebuntuan yang mencekik. Akhirnya, menjelang sore, kesepakatan tercapai. Mahasiswa akan kembali ke kampus dengan tertib. Proses mundur berlangsung damai. Mahasiswa berbalik arah. Sebagian masih menyanyikan lagu-lagu perjuangan, merasa telah menyampaikan pesan mereka hari itu. Elang berjalan di barisan belakang, memastikan semua temannya masuk kembali ke area kampus dengan aman. Namun, saat itulah neraka pecah. Tanpa peringatan, suara letusan senjata membelah udara senja. Rentetan tembakan yang memekakan telinga diikuti oleh kepulan gas air mata yang pedih. Suasana yang tadinya tertib seketika berubah menjadi kekacauan total. Mahasiswa yang panik berlarian, saling bertabrakan, mencari perlindungan. Elang terbatuk, matanya perih, namun instingnya menyuruhnya mencari sumber tembakan. Di tengah kabut asap, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Beberapa oknum aparat menembak bukan ke udara, melainkan lurus ke arah kerumunan. Ini bukan pembubaran massa. Ini adalah pembantaian. Ia melihat seorang teman di dekatnya, Hendra, tiba-tiba ambruk. Elang segera merangkak menghampirinya. Sebuah lubang kecil menganga di dada Hendra, mengeluarkan darah yang merah pekat. Mata Hendra menatap Elang, penuh keterkejutan dan rasa sakit, sebelum akhirnya tatapan itu kosong. Mimpi perubahan hari itu dijawab dengan peluru tajam. 4 nyawa muda direnggut secara brutal. Di tengah kekacauan, saat menggeledah saku Hendra untuk mencari identitasnya, Elang menemukan secari kertas kecil yang terlipat. Bukan kartu mahasiswa, melainkan sebuah foto. Hendra tersenyum bersama seorang gadis Tionghoa yang wajahnya sangat Elang kenali, Mei Lin. Kabar kematian 4 mahasiswa Trisakti menyebar lebih cepat dari api. Keesokan paginya, Jakarta terbangun bukan oleh sinar matahari, melainkan oleh asap hitam yang membubung ke langit. Amarah yang selama ini terpendam, yang dipicu oleh kelaparan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan, akhirnya meledak tanpa bisa dikendalikan. Jalanan ibu kota berubah menjadi medan perang. Massa yang kalap tumpah ruah dari ganggang sempit dan perkampungan kumuh. Mereka bukan lagi mahasiswa dengan spanduk, melainkan rakyat jelata yang frustrasi, yang kemarahannya telah dibajak dan diarahkan pada target yang mudah. Toko-toko dijarah, mobil-mobil digulingkan dan dibakar, dan gedung-gedung perkantoran yang megah dilempari batu hingga jendelanya pecah berkeping-keping. Di tengah kekacauan itu, sebuah pola yang mengerikan mulai terlihat. Amukan massa tidak lagi acak. Dengan presisi yang menakutkan, api dan penjarahan diarahkan ke kawasan-kawasan bisnis dan perumahan yang didominasi oleh warga keturunan Tionghoa. Toko-toko milik,
Pribumi ditandai dengan coretan cat besar-besar sebagai upaya putus asa untuk selamat. Elang, yang semalaman tidak tidur, menyaksikan semua ini dengan hati yang hancur. Ini bukan reformasi yang ia dan teman-temannya impikan. Ini adalah sebuah pogrom. Foto Meilin di saku Hendra terasa membakar kulitnya. Rasa bersalah menderanya. Apakah perjuangan mereka yang telah membuka kotak Pandora kebencian ini? Ia harus menemukan Meilin. Ia berutang pada Hendra untuk memastikan gadis itu selamat. Dengan nekat, ia menerobos kerumunan yang beringas, menuju kawasan tempat tinggal Meilin. Bagi Meilin, dunia telah menyempit menjadi 4 dinding rumahnya. Di luar, suara-suara yang ia dengar bukan lagi suara kehidupan kota yang normal, melainkan simfoni neraka. Teriakan penuh kebencian, suara pintu yang didobrak, dan derak api yang melahap bangunan terdengar semakin dekat. Ayahnya berdiri di depan pintu dengan sebatang besi di tangan. Wajahnya pucat pasi namun penuh tekad untuk melindungi keluarganya. Ibunya menangis dalam diam sambil memeluk Meilin erat-erat. Mereka telah menjadi orang asing di tanah air mereka sendiri. Mereka adalah kambing hitam yang sempurna, minoritas yang dianggap kaya, yang prasangka terhadapnya telah dipupuk oleh rezim selama puluhan tahun. Tiba-tiba, sebuah batu besar menghantam jendela depan rumah mereka, memecahkan kaca dan mengirimkan getaran ketakutan hingga ke tulang sumsum. Masa telah menemukan mereka. Di tengah keputusasaan itu, mereka mendengar suara gedoran keras di pintu belakang. Bukan gedoran beringas seperti di depan, melainkan gedoran ritmis yang putus asa. Meilin, ini aku, Elang, buka pintunya. Saat ayah Meilin ragu untuk membuka pintu, salah satu perusuh berhasil mendobrak pintu depan. Seorang pria bertubuh besar dengan mata merah menyala masuk, membawa sebilah parang. Tepat pada saat itu, Elang berhasil mendobrak paksa pintu belakang dan masuk, berhadapan langsung dengan si perusuh. Detik itu, waktu seolah berhenti. Elang, dengan adrenalin yang memompa deras, tidak berpikir 2 kali. Ia menyambar sebuah kursi kayu dan menghantamkannya ke punggung si perusuh. Pria itu terhuyung, memberikan Elang kesempatan untuk mendorongnya keluar dan mengganjal pintu depan dengan lemari berat. Kita harus pergi. Sekarang, teriak Elang. Tanpa banyak bicara, ia menarik Meilin dan membantu ayah serta ibunya keluar melalui pintu belakang, masuk ke dalam labirin ganggang sempit yang dipenuhi asap dan jelaga. Kota yang mereka kenal telah lenyap, digantikan oleh pemandangan apokaliptik. Api menjilat-jilat dari jendela ruko, dan udara dipenuhi bau karet terbakar serta sesuatu yang lain, sesuatu yang manis dan mengerikan seperti daging panggang. Saat mereka bergerak dari satu tempat persembunyian ke tempat lain, intuisi Elang yang terlatih dalam aksi-aksi mahasiswa mulai merasakan sebuah kejanggalan. Amukan masa ini terlalu sistematis. Ia melihat sekelompok pria yang bergerak dengan disiplin militer di tengah kerumunan yang kacau. Mereka tidak menjarah, mereka hanya menunjuk, memberi perintah dengan isyarat tangan, dan api pun berkobar di lokasi yang mereka tunjuk. Pakaian mereka compang-camping seperti rakyat jelata, namun postur mereka tegap dan tatapan mata mereka dingin. Mereka adalah hantu, provokator yang menyalakan korek api dan membiarkan orang lain terbakar. Di sebuah persimpangan gang, saat mencoba menghindari patroli beringas, Elang melihat salah satu dari pria berbadan tegap itu tersandung dan menjatuhkan sesuatu. Benda itu adalah sebuah walkie-talkie. Dengan cepat, Elang menyambarnya. Ia menekan tombol dengar, dan sebuah suara serak tanpa emosi terdengar dari pengeras suara kecil itu. Target di Glodok sudah diamankan. Lanjutkan ke Blok M, bakar pusat perbelanjaan itu. Ulangi, bakar habis. Alihkan semua perhatian ke sana. Jangan biarkan massa bergerak mendekati cendana. Jantung Elang serasa berhenti berdetak. Cendana, kediaman presiden. Ini bukanlah kerusuhan spontan. Ini adalah sebuah operasi intelijen yang dirancang dengan sempurna. Tragedi Trisakti, kemarahan rakyat, kebencian rasial, semuanya telah dieksploitasi dan dijadikan senjata dalam sebuah pertarungan elit politik. Mahasiswa yang tewas, toko-toko yang terbakar, perempuan-perempuan yang diperkosa, mereka semua hanyalah tumbal. Korban yang dikorbankan untuk melindungi tahta seorang diktator.
Kebenaran itu terasa lebih menyakitkan daripada gas air mata, lebih brutal daripada peluru tajam. Mereka tidak sedang melawan rezim, mereka sedang dimainkan olehnya. Suara di walkie-talkie kembali terdengar, kali ini menyebut sebuah nama. Pastikan Jenderal Wirabuana menerima laporan bahwa situasi terkendali sesuai rencana. Elang membeku. Jenderal Wirabuana adalah nama yang ia kenal. Orang yang sama yang disebut-sebut dalam catatan ayahnya sebagai dalang di balik banyak operasi kotor rezim. Setelah melewati malam yang terasa seperti selamanya, Elang akhirnya berhasil membawa Melin dan keluarganya ke sebuah gereja katedral yang megah, yang entah bagaimana, tetap tak tersentuh oleh api. Di dalamnya, ratusan pengungsi berdesakan. Wajah-wajah mereka dipenuhi jelaga dan kengerian. Elang melihat spektrum penuh dari tragedi itu. Seorang ibu yang menangis histeris karena kehilangan anaknya di dalam mal yang terbakar. Seorang pria tua yang menatap kosong ke dinding setelah tokonya yang dibangun seumur hidup hancur dalam hitungan jam. Dan perempuan-perempuan yang duduk memeluk lutut mereka. Tatapan mereka kosong, menyimpan luka yang lebih dalam dari sekadar luka fisik. Ayah Melin ambruk di bangku gereja. Bahunya berguncang dalam isak tangis yang tertahan. Ia selamat, tetapi ia telah kehilangan segalanya. Harapannya, masa depannya, dan rasa amannya di negeri ini telah menjadi abu. Elang memegang walkie-talkie itu di tangannya. Benda ini adalah petir yang bisa ia lemparkan ke jantung kekuasaan. Ia tahu siapa yang harus dihubungi. Ada faksi-faksi di dalam militer yang sudah lama menunggu kesempatan untuk menjatuhkan Jenderal Wirabuana. Menyerahkan bukti ini kepada mereka akan seperti menuangkan bensin ke dalam api. Akan terjadi pembersihan internal, kudeta, dan pertumpahan darah baru. Keadilan untuk ayahnya, untuk Hendra, akan tercapai. Wirabuana akan jatuh. Namun, saat ia menatap wajah Melin yang sedang menenangkan ibunya, ia ragu. Gadis itu telah kehilangan begitu banyak. Namun di matanya tidak ada kebencian, hanya kesedihan yang tak terbatas dan sebuah kekuatan yang menolak untuk padam. Akankah menukar satu tiran dengan tiran lainnya membawa kedamaian bagi mereka? Ia teringat lagi pada pesan terakhir ayahnya. Jangan pernah takut pada kebenaran. Ayahnya tidak pernah menulis, balaskan dendamku. Malam itu, di sudut gereja yang remang-remang, Elang membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia tidak akan menjadi pemicu perang saudara. Ia tidak akan membiarkan lebih banyak darah tumpah demi egonya. Dengan bantuan seorang pastor, ia menemukan seorang jurnalis asing yang bersembunyi di antara para pengungsi. Ia menceritakan segalanya dan menyerahkan walkie-talkie itu. Biarkan dunia yang menjadi hakim, bisiknya. Elang tahu Jenderal Wirabuana dan para dalang lainnya mungkin tidak akan pernah diadili di pengadilan manusia. Mereka akan bersembunyi di balik kekuasaan dan negosiasi politik. Namun, kebenaran akan tersiar. Cerita para korban akan didengar. Bertahun-tahun kemudian, ketika rezim akhirnya runtuh di bawah tekanan rakyat, nama Wirabuana akan selamanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang penjagal. Elang tidak mendapatkan balas dendamnya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran bahwa keadilan sejati bukanlah tentang menghukum pelaku, melainkan tentang menghormati korban dengan tidak pernah membiarkan sejarah mereka dilupakan. Ia dan Melin, dua anak manusia yang disatukan oleh tragedi, akan menjadi bagian dari generasi yang harus hidup dengan warisan abu itu, selamanya bertugas untuk menjaga agar api ingatan tidak pernah padam. Dan begitulah kisah Elang dan Melin berakhir. Mereka selamat, namun jiwa mereka selamanya akan membawa bekas luka dari tragedi itu, menjadi saksi hidup dari sebuah sejarah yang tidak boleh terhapus. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang berat, bahwa keadilan sejati terkadang bukanlah tentang hukuman bagi para pelaku, melainkan tentang kepastian bahwa kebenaran para korban tidak akan pernah dilupakan dan sejarah kelam tidak akan pernah terulang kembali. Ingatan adalah bentuk keadilan yang paling abadi. Perlu diingat, cerita yang baru saja Anda saksikan adalah sebuah karya fiksi, namun dirangkai berdasarkan inspirasi dari peristiwa nyata agar kita dapat memetik pelajaran dan empati yang mendalam. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan cerita ini sampai akhir. Pelajaran apa yang paling berkesan untukmu dari kisah ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya.
dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.